Kasus bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah dan kali ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi seorang siswa di SMP 19 Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan pemberitaan TV One berjudul "Lagi-lagi kasus bullying terjadi di sekolah, kini korban hingga alami lumpuh", dipublikasikan pada 11 November 2025, seorang siswa SMP berumur 13 tahun dengan inisial MH diduga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Sebelumnya, MH mengalami sakit kepala berkepanjangan. Setelah didesak ibu korban untuk jujur, akhirnya MH mengaku bahwa dirinya mendapat kekerasan fisik di sekolah. Korban dikabarkan mengalami gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, tubuh melemah, serta penurunan kondisi fisik yang signifikan. Bahkan berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat mengalami kelumpuhan di beberapa bagian tubuh. Orang tua korban yang khawatir akhirnya memutuskan untuk memindahkan sekolah korban sebagai langkah perlindungan sekaligus mencegah dampak psikologis yang lebih berat. Pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat juga menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada pelaku bullying. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bullying di sekolah bukan lagi persoalan yang sepele. Dampaknya tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis bagi perkembangan, kepercayaan diri, dan masa depan korban. Kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor individual si pelaku. Si pelaku masih memiliki karakter yaitu kurangnya empati. Dia tidak mampu memahami atau merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Yang kedua yaitu karena kebutuhan kekuasaan atau dominasi. Yang ketiga karena model perilaku. Dia masih meniru kekerasan yang mereka lihat di lingkungan rumah, media, atau di lingkungan sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Jadi, di lingkungan sekolah pengawasannya masih terbilang lemah. Mengapa dikatakan demikian? Karena kurangnya kehadiran dan pengawasan dari beberapa guru yang aktif di sana, baik itu di area-area rentan misalnya di toilet, di kantin, atau di lorong-lorong sepi. Yang ketiga karena budaya diam atau culture of silence. Di sana korban dan saksi takut melaporkan kepada pihak sekolah karena mereka tidak percaya bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti. Yang ketiga karena respons sekolah yang lambat atau tidak konsisten. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Di sana masih menormalisasikan bagaimana itu kekerasan. Budaya di masyarakat itu mendukung media yang terkadang secara tidak langsung menormalisasikan penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah atau menjunjung untuk meraih status. Jelas yang paling terdampak adalah siswa atau sebagai pelaku. Karena mengapa dikatakan terdampak? Karena dia akan mengalami cedera fisik atau gangguan penglihatan atau juga kelumpuhan. Dia juga akan mengalami trauma psikolog yang berat dan kesulitan makan dan harus pindah sekolah. Dampak ini akan berlangsung secara jangka panjang pada fisiknya, mentalnya, atau bahkan pendidikannya. Aspek pada tujuan pendidikan nasional yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dikatakan tidak sesuai. Tidak sesuai karena tindakan perundungan menunjukkan kegagalan dalam membentuk akhlak mulia, tanggung jawab, dan empati para pelaku. Yang menjadi aspek selanjutnya yaitu pada kesehatan dan keamanan. Dikatakan tidak sesuai karena lingkungan sekolah itu telah gagal menjamin kesehatan dan keselamatan para korban. Kasus ini justru mengakibatkan cedera fisik yang serius, yaitu lumpuh dan gangguan penglihatan. Aspek yang ketiga yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM dikatakan tidak sesuai karena perundungan ini menghambat potensi dari korban untuk berkembang secara normal di lingkungan sekolah, memaksanya pindah dan berpotensi menyebabkan trauma belajar yang berkepanjangan. Kasus ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai institusi yang mengemban amanat tujuan pendidikan nasional telah gagal secara fundamental. Sebagai calon guru, kasus pembulian saat ini sangat menyentuh hati saya, di mana ini menunjukkan bahwa ada anak yang kurang nyaman di tempat yang seharusnya ia merasakan nyaman dan kehangatan. Jika pembulian ini terus terjadi dan dibiarkan, maka tenaga pendidik dan proses pembelajaran itu
belum berjalan secara optimal. Saya menyadari bahwa guru itu memiliki tanggung jawab moral, hadir, dan bertindak, bukan hanya sekedar menghukum anak didik saja. Nah, melalui keteladanan, komunikasi yang empatik, dan juga penanaman nilai kemanusiaan, maka kita sebagai guru dapat mencegah yang namanya pembulian dan memberikan lingkungan yang lebih nyaman dan memberikan pelajaran kepada peserta didik bagaimana caranya menghargai sesama. Jika ditinjau dari 8 SMP, pembulian ini membuat saya sadar bahwa proses pendidikan itu belum berjalan dengan sepenuh hati. Dari standar isi, proses, dan penanaman nilai belum benar-benar menanamkan nilai empatik dan manusiawi. Sementara itu, pihak guru dan sekolah belum bisa mengatasi anak-anak yang lemah. Sebagai calon guru, saya terpanggil untuk tidak hanya memenuhi standar di atas kertas, tetapi saya terpanggil untuk menghidupkan suasana sekolah, memberikan rasa nyaman, dan juga memberikan keadilan dan saling menghargai, supaya di sekolah itu terbentuk rasa kedamaian dan saling membutuhkan satu sama lain. Isu pembulian ini membuka kesadaran pihak sekolah dan para guru bahwa sekolah itu tugas kita bukan hanya untuk memberikan mengajar materi saja, tetapi untuk membentuk karakter dan rasa kemanusiaan bagi setiap peserta didik. Dengan adanya aturan dan standar pendidikan, itu memberi dasar bagi setiap guru dan pihak sekolah untuk bertindak, membangkitkan semangat pada korban, dan juga memberikan lingkungan yang aman dan adaptif. Namun di balik kelebihan pasti ada kelemahan, yaitu kita sering menganggap bahwa pembulian itu adalah hal sepele, sehingga permasalahannya untuk menyelesaikan isu ini belum sampai ke akar-akarnya. Nilai empati belum sepenuhnya hidup dalam proses belajar, dan guru juga kadang menerima tuntutan atau terjebak tuntutan dalam hal administrasi, sehingga tidak bisa hadir secara emosional bagi peserta didik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pencegahan bullying harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Diperlukan peran aktif dari sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat supaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Tanpa adanya langkah yang nyata, kasus yang serupa akan terus terulang kembali dan terus memakan korban.